Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Insyaallah kita lanjutkan dars Ushulun fi Tafsir yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai pada subbab terakhir dari kitab dari bab pertama ya. Sebelum nanti kita akan masuk bab kedua, yaitu At-Tafsir, yang merupakan inti dari kitab ini. Subbab yang kelima, Kitabatul Qur'ani wa jam'uhu. Baik, tafadhol. Siapa? Man yaqra? Siapa? Tafadhol. Kitabatul Qur'ani wa jam'uhu. Kitabatul Qur'ani wa jam'ihi thalathu marahil. Al-marhalatul ula fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalati 'ala al-hifdhi akthar min al-i'timadi 'ala al-kitabati. Likuwatin dzakirati wa sur'atil hifdhi wa qillatil katibina wa wasailul kitabati walidhalika lam yujma'u fi Walidhalika lam yujma'u fi lam amil apa? Jazm berarti walidhalika lam yujma' fi mushafi bal kana man sami'a ayatan hafidhuha aw katabaha fima tayassara lahu min usubin nakhli wariqa'il juludi walihafil hijarati wa kisril aktafi wa kana al-qura'u adadan kabira. Naam. Sampai situ dulu. Ahsan, tabarakallahu fiik. Nah, kita sekarang akan membahas tentang sejarah penghimpunan Al-Qur'an ya. Pengumpulan Al-Qur'an dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kitabatul Qur'an, penulisan Al-Qur'an, wa jam'uhu, dan pengumpulannya ya. Jadi penulisan Al-Qur'an ini ya, Al-Qur'an ini yang perlu kita ketahui itu ditulis oleh para sahabat atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi yang memerintahkan para sahabat untuk menulis Al-Qur'an ya. Ini bukan perkara yang baru. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu mereka berlomba-lomba ketika turun ayat, maka mereka duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menulis Al-Qur'an. Ya, mereka menggabungkan antara menulis dan menghafal. Dia tidak sekedar menghafal saja. Ya. Memang ada para sahabat yang memang terkenal dia menghafal Quran. Ya, dia menghafal semua Al-Quran seluruhnya lengkap. Ya, yang dikenal dengan para qurra. Ada juga yang menggabungkan antara menghafal dan menulis. Ya. Bahkan di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW ketika turun ayat, ya, kemarin sudah kita bacakan hadisnya, ya, beliau memanggil para penulis Al-Quran, dipanggil. Di antaranya yang terkenal penulis Al-Quran, bahkan sampai dijuluki sekretarisnya Nabi SAW, pencatat wahyu, yaitu sahabat Zaid bin Thabit. Ya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi memanggil, Ud'uli Zaidan, panggilkan kepada saya Zaid. Suruh bawa apa? Suruh bawa tulis apa? Alat tulis, bawa tinta untuk menulis ayat. Jadi Nabi memang memanggil
ketika ada ayat yang turun, Nabi suruh memanggil para sahabat yang memang terkenal penulis Al-Quran. Ya. Ya, kan tidak semua para sahabat bisa menulis, bisa baca tulis. Yang bisa baca tulis saja yang menulis tentunya. Ada yang dia mungkin tidak bisa menulis, tapi dia menghafal Al-Quran. Itu. Jadi penulisan Al-Quran itu sudah dimulai dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu mengetahui sejarah ini, ya, agar kita bisa membantah orang-orang yang, ya, mengatakan katanya bid'ah itu menulis Al-Quran itu kan bid'ah. Kata siapa? Itu perintah Nabi. Ya, jadi perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkata penulis di sini, li kitabatil Quran wa jam'ihi, untuk penulisan Al-Quran dan pengumpulannya, salah satu marahil, ada 3 tahap. Ada 3 marahil, 3 tahapan. Marahil itu jamak dari marhalah. Ya, marhalah mufrad, marahil jamaknya, jamak taksir. Al-marhalatul ula, tahapan yang pertama. Nah, kapan itu terjadi? Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tahapan pertama. Jadi sudah ditulis dan sudah dikumpulkan, tapi belum terkumpul dalam satu mushaf. Ya, para sahabat saya itu menulis dan mengumpulkannya di media-media yang mereka dapatkan seadanya, yang dimudahkan pada saat itu. Sekarang kan dulu belum ada kertas seperti ini, ya. Mungkin ada tapi susah mendapatkannya. Belum sampai ke Jazirah Arab mungkin kertas. Kalau di Romawi mungkin sudah ada, ya. Arab kan orang Umi kan kebanyakan, nggak bisa baca tulis, ya. Jadi belum ada kitab-kitab. Ya, kalau yang di Ahlul Kitab, mereka punya kitab. Ya, Taurat dan Injil kan sudah ada, ya. Sudah ada Taurat dan Injil diturunkan langsung jadi kitab. Kemudian mereka memperbanyak itu. Jadi mereka ada kegiatan juga. Ya, mereka perbanyak juga Taurat dan Injil, mereka perbanyak, yang kalau belum ada fotokopi kan dulu, tapi perbanyaknya dengan ditulis. Tapi itu ketika proses mereka menulis, ya, diperbanyak itu mereka apa? Rubah-rubah, tambah-tambah, hapus-hapus itu oleh Yahudi, dan tidak ada pengawasan. Yang mengawasi siapa? Nabi mereka telah meninggal. Nabi Musa, Nabi Isa yang diturunkan Taurat dan Injil sudah meninggal. Ya. Dan Taurat dan Injil yang asli itu sampai sekarang wallahu alam ada di mana? Ya. Nggak tahu kita dari mana lagi, sudah hilang kah, sudah di. Intinya mereka punya kegiatan juga, mereka tulis, mereka perbanyak lah, istilahnya di copy tapi dengan ditulis. Ya, sehingga menyebar. Tapi dalam proses penulisan itu, ya, itu mereka tidak terjaga. Ditambah, dikurangi, dihapus, diganti-ganti, ya, ditulis dengan tangan-tangan mereka. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka dan mengatakan ini dari sisi Allah. Itu mereka tulis. Ini mereka perbanyak Injil dan Taurat itu. Tapi dalam prosesnya, ya, tidak ada pengawasan. Nanti kita lihat bagaimana proses penjagaan Allah melalui para sahabat terhadap Al-Quran. Lihat bagaimana mereka menulis, menyalin itu di bawah pengawasan ketat, ya, dan sembarangan. Nah, fi ahdi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penulisan dan pengumpulan Al-Quran dimulai pada zaman siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang antum sudah bisa membantah syubhat, ya, dengan kita belajar. Jadi sudah dikumpulkan di zaman Nabi, tapi belum dikumpulkan jadi satu mushaf. Tapi sahabat mengumpulkannya di, mungkin ada yang punya satu surat, dia bisa tulis lengkap di pelepah kurma misalnya. Ya. Yang mudah bagi mereka dapatkan saat itu. Wa kanal i'timadu, nah kemudian saya lanjutkan. Dan pada saat itu al-i'timadu, yang menjadi sandaran fi hadhil marhalati, pada tahap ini, pada fase ini, fase pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah alal hifdzi, atas hafalan, ya, penyandaran pada fase ini atas hafalan Al-Qur'an, maksudnya
aktsaru minal i'timadi al kitabati, lebih banyak daripada sandaran terhadap penulisan. Nah, itu. Jadi pengumpulannya itu kebanyakan di dada-dada para sahabat. Mereka menghafal kebanyakan. Ya. Karena para sahabat kebanyakan ya tidak bisa baca tulis, termasuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang bisa menulis pun medianya masih terbatas, masih ala kadarnya. Ya, nanti disebutkan di sini. Nah, susah mau dapat satu buku kitab kertas begitu untuk ditulis banyak-banyak, ya. Jadi kebanyakan yang menjadi sandaran hafalan daripada tulisan. Kenapa alasannya? Ya, kenapa sih kok pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi sandaran itu kebanyakan adalah hafalan, bukan pada tulisan, meskipun tulisan juga sudah ada. Kenapa liquwati dzakirati? Karena kuatnya hafalan, ya. Kuatnya hafalan para sahabat. Wa sur'atil hifdz, dan cepatnya mereka menghafal. Sur'ah, cepat, ya. Sur'ah, ya, cepat. Jadi Nabi baca satu ayat atau bahkan satu surat, langsung mereka hafal. Apalagi nanti mereka sholat di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kan dibaca Al-Quran diulang-ulang, ya. Jadi cepat. Dan juga sebabnya waqillatil katibin, dan sedikitnya para penulis. Ya, sedikit para sahabat yang bisa menulis. Para penulis itu sedikit. Dan juga wawasailil kitabati, dan sedikitnya wasilah media untuk menulis. Ya, sedikitnya wasail itu, wasail jamak dari wasilah. Wasil itu media untuk menulis. Sedikit. Nah, kertas belum ada kayaknya. Sudah ada di dunia waktu itu, tapi mungkin di Jazirah Arab belum banyak, belum masyhur. Yang punya kitab-kitab ya ahlul kitab saat itu. Orang-orang Yahudi, Nasoro, mereka yang punya. Nah, dan sedikitnya wasail kitabah, wasilah atau media penulisan. Walidzalika, oleh sebab itu, lam yujma', belum dikumpulkan, fi mushafin, dalam satu mushaf. Belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Ya. Balkana, bahkan man sami'a ayatan hafidhaha. Bahkan orang yang sami'a, dia mendengar satu ayat, hafidhaha, dia menghafalnya. Nah, langsung dihafal. Dia dengar, dia hafal. Au katabaha, atau ada orang yang dia mendengar ayat, dia hafal dan dia menulisnya. Di mana? Fima yatayassaro lahu, pada apa-apa yang tayassaro, yang mudah bagi dia. Ya, yang mudah bagi dia dapatkan untuk menulis apa saja yang dia lihat. Pokoknya ada permukaannya agak luas, sesuatu benda yang ada permukaannya luas ditulis di situ. Ya. Misalnya min usubin nakhli. Usub itu apa ya? Batang nakhl, pohon korma. Kan besar toh? Tulis di situ. Masya Allah. Tulisnya mungkin kecil-kecil. Wariqail julud, atau di potongan-potongan julud, kulit. Nah, itu agak besar kalau kulit kan. Walikhaful hijarah, atau di lempengan-lempengan batu. Ya, batu yang melempeng tentu, bukan yang bulat-bulat. Jadi likhaf itu lempengan. Batu yang lempeng itulah, yang agak luas di permukaan. Itu. Wa kisril aktafi. Ya, kisril aktafi ini anak enggak tahu artinya. Tulang kayaknya ya. Iya. Aktaf, saya lihat tulang apa ya, onta. Kisr itu pecahan, ya, pecahan-pecahan tulang berarti. Pecahan tulang. Anda kan tulang binatang itu yang bagian mana itu agak besar, mungkin bisa buat nulis. Nah, begitu. Jadi itu yang mereka dapatkan yang mudah bagi para sahabat radhiyallahu anhum untuk menulis. Wa kanal qura, dan para qura. Nah, para qura itu para penghafal Al-Qur'an. Ada dan kabiron, dan pada saat itu pada waktu itu Al-Qura, para penghafal Al-Quran, para sahabat yang menghafal Al-Quran, ada dan kabiron, banyak sekali jumlahnya. Ada dan itu jumlahnya
kabiron besar. Itu. Dari sini kita ambil faedah ya, bagaimana semangatnya para sahabat itu radhiyallahu anhum itu menulis ilmu, mengumpulkan ilmu, menjaga ilmu, itu semangat mereka, Masya Allah. Lihat, menghafal dan mereka menulis, tidak menyerah dengan keadaan. Ada sahabat yang dia mungkin tidak kuat menghafal, dia tulis dengan apa yang dia dapatkan yang mudah, tidak menyerah, tidak berpangku tangan, tidak diam, dia tulis Al-Quran itu di benda-benda tadi yang disebutkan. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam menjaga ilmu, ya, menghafal ilmu, menjaga, mewariskan ilmu, menyimpan ilmu. Ya. Tidak tinggal diam mereka. Mereka gunakan semua potensi yang ada pada mereka. Mereka menghafal. Kalau nggak bisa menghafal, mereka menulis. Ya. Ada yang menggabungkan antara menghafal dan menulis. Nah, ini juga harus kita tiru, ya. Kita harus semangat dalam menjaga ilmu. Sekarang, Masya Allah, medianya macam-macam, bukan kertas lagi. Kertas bahkan udah ketinggalan, sudah digital. Bisa kita bawa kemana-mana. Kita bawa buku kemana-mana banyak kan. Sekarang sudah ada HP Android. Ya, kita gunakan itu. Lihat bagaimana para sahabat tidak tinggal diam, tidak menyerah, tidak berpangku tangan. Semangat mereka mencatat, menulis Al-Quran. Dan mereka mendapat pahala, mengalir kepada mereka pahala. Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini berdasarkan hasil penjagaan mereka. Ya, tentu dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa fi Sahih Al-Bukhari, silakan lanjut. Bismillah. Qala musannifun ta'ala fa fi Sahih Al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahum al-qurra'u fa'arada lahum hayyan min Bani Sulaiman ri'lan wa Zakwan Min Bani Sulaim. Bukan Sulaiman. Min Bani Sulaimin. min Bani Sulaimin Ri'lun. wa Zakwan inda bi'ir ma'una faqataluhum wa fi sahabati ghairuhum katsiran Fa fi sahabati ghairihim ففي صحابة غيرهم كثيرا katsirun. Ya, kalau katsiron di situ nanti harusnya ada alif, ya kan? Katsiron. Kalau dibaca nasab pasti ada alif situ. Kalau tidak ada alif berarti tidak mungkin fathah. Katsirun itu katsirun itu mubtada muakhar. Khabarnya itu fa fi sahabah. Katsirun. Kal khulafa'i terus kal khulafa'il arba'ati wa Abdullah. Nah, wa itu ataf kemana? Kal khulafa'il arba'ati wa tentukan dulu atafnya kemana? Ke sahabat. Bukan, terlalu jauh. Yang dekat-dekat khulafa. Nah, berarti kalau khulafa'in majrur berarti Wa Abdullah bin Mas'ud wa Salimu masih ataf semua itu. Wa Salimi maula Abi Hudzaifatan wa Ubay bin Ka'bin. wa Mu'adz bin Jabalin wa Zaid Masih ataf. bin Thabit wa Abi Darda'i radhiyallahu anhu. Naam. Sampai situ. Ahsan, barakallahu fiik. Fa fi Sahih Al-Bukhari. Dan di dalam Sahih Bukhari, ini Syekh akan membawakan dalil bahwasanya pada zaman Nabi SAW itu banyak qurra. Ini dalilnya. Kan Syekh katakan tadi, wa kanal qurra'u adadan kabiran. Dan pada saat itu al-qurra, para penghafal Al-Qur'an banyak sekali jumlahnya. Nah, dalilnya ini dalam Sahih Bukhari. Fa fi Sahih Bukhari, maka di dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha, mengutus sab'ina rajulan, 70 orang laki-laki, sahabat radhiyallahu anhum, yuqalu lahum, yang mereka dijuluki al-qurra, para penghafal Al-Qur'an. Ya, jadi ceritanya ada satu suku, ya, dari suku Bani Sulaim ini yang mengutus 2 orang namanya Ri'il dan Zakwan. 2 orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan mereka masuk Islam. Ya, dan suku mereka katanya juga masuk Islam. Jadi mereka minta ada orang yang diutus untuk mengajar di kampung mereka. Gitu. Padahal dusta. Maka Nabi mengutus 70 orang para penghafal Al-Qur'an. Nah, ini. Jadi berapa? 70 orang. Berarti banyak kan? Nah, ini dalilnya banyak. Sudah 70 orang penghafal Al-Qur'an. Nah, ini juga memberikan gambaran bahwasanya, ya, lihat ketika mereka meminta guru, kan mereka minta guru kan, guru ilmu agama begitu, katanya sudah masuk Islam. Yang Nabi utus siapa? Para penghafal Al-Qur'an, orang yang berilmu, ya. Jadi yang diutus untuk mengajar itu orang yang berilmu. Dan itu mulianya juga orang-orang yang berilmu. Nah, ketika dalam perjalanan sudah di tempat yang ada namanya Bi'ru Ma'unah. Bi'ru itu apa? Sumur Ma'unah namanya. Mereka mereka dihalangi, dicegat itu. Para sahabat yang 70 orang ini yang sudah jalan bersama 2 orang utusan yang dari kampung tadi. Hayani, dua kampung, ya. Mencegat mereka 2 suku dari 2 kampung dari Bani Sulaim yang bernama Ri'il dan Zakwan. Nah, di sisi Bi'ru Ma'unah. Kemudian apa yang terjadi? Faqataluhum. Ya, orang-orang tersebut membunuh para sahabat yang 70 orang tadi. Radhiyallahu anhum. Ya. Masya Allah, ya, kejam sekali. Ini pengkhianatan. Makanya ini Nabi sangat murka. Sampai Nabi kunut 1 bulan untuk melaknat ini. Orang-orang yang membunuh para sahabat itu. Nabi kunut, dilaknat. Ya. Nah, ini dalil, ya, para qurra, ya, para penghafal Quran itu banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini aja ada 70 orang yang telah dibunuh ini. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah. Wa fi sahabati ghairihim, dan juga di antara para sahabat yang selain mereka, yang selain qurra tadi, itu banyak juga penghafal, katsirun, banyak juga yang menghafal Quran. Kal khulafa'il arba'ah, seperti khulafa yang 4. Nah, mereka semua qurra juga, termasuk qurra, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini penghafal Al-Qur'an. Wa Abdullah bin Mas'ud, dan juga seperti Abdullah bin Mas'ud. Salim maula Abi Hudzaifah, ya. Salim maula Abi Hudzaifah. Salim maula itu bekas bekas budak yang dimerdekakan, ya. Walaupun bukan budaknya dia. Jadi misalnya antum punya budak, toh? Ana beli budak antum, terus ana merdekakan. Maka budak antum dinamakan misalnya Fulan Maula Luqman. Karena ana yang membebaskan dia. Ya, jadi orang yang membebaskan seorang budak dan orang yang membebaskannya itu digandengkan dalam Islam. Kenapa? Karena nanti kalau si budak mati, dia dapat warisan. Yang membebaskan itu dapat warisan. Itu. Makanya digabungkan, ya. Seperti hadis tentang wudu. Siapa? Maula Utsman itu siapa? Siapa ingat? Kemarin baru ada diajarkan di Al-Wajiz. Nah, itu. Jadi hadis tentang wudu itu diriwayatkan oleh seorang yang merupakan bekas budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Dan hadisnya beliau itu, ya, Humran Maula Utsman, Humran Maula Utsman. Kalau antum baca kitab fikih bab wudu, pasti insya Allah ada hadis beliau. Karena hadis beliau itu merupakan hadis yang dijadikan i'timad para ulama tentang wudu sempurnanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu bekas budak. Lihat bagaimana itu ilmu mengangkat derajat seseorang. Nah, di sini Salim maula Abi Hudzaifah. Salim ini berarti dia bekas budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah. Berarti kalau Salim meninggal nanti, Abu Hudzaifah dapat warisannya Salim. Dia kan sudah merdeka kan?
Dia sudah punya harta, gitu. Dan ini juga gambaran bagi kita, siapapun kita kalau berilmu Allah angkat, ya bekas budak. Dan Salim Maula Abi Hudzaifah ini termasuk 4 sahabat yang Nabi suruh ambil Al-Qur'an dari mereka, ya. Kata Nabi, istiqra'ul Qur'an min arba'ah. Ambil Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dari 4 orang. Lihat. Nabi rekomendasikan belajar Al-Qur'an dari 4 orang. Satu siapa? Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abu Hudzaifah, ada di sini semua. Kemudian Mu'adz bin Jabal, satu. Abdullah bin Mas'ud. Itu. Kata Nabi, ambil Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dari 4 orang ini. Dalam riwayat lain kata Nabi, kalau kalian mau mendengarkan Al-Qur'an sebagaimana dia diturunkan, dengarkan dari 4 orang ini. Ya. Lihat bagaimana. Salah satunya ini, Salim Maula Abi Hudzaifah, bekas budak. Ya. Ilmu itu kalau kita sungguh-sungguh mempelajarinya dan mengamalkannya, Allah angkat derajat. Ya. Pengangkatan derajat itu tidak harus antum nanti jadi terkenal di kampung, jadi orang kaya, dielokkan. Bukan harus begitu. Pengangkatan derajat itu ketika kita sudah meninggal, nama kita masih disebut-sebut dengan kebaikan. Itu pengangkatan derajat. Ya. Jadi tidak harus kita tersohor di tengah masyarakat ketika kita masih hidup. Tidak harus seperti itu. Lihat, Salim Maula Abi Hudzaifah sudah meninggal sudah lama, sahabat. Bekas budak. Humran Maula Utsman bin Affan sudah meninggal sudah lama. Sampai sekarang mereka masih disebut nama-namanya. Dan pahala terus mengalir kepada mereka. Dan juga Ubay bin Ka'ab. Ini penghafal Quran. Qurra juga. Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ini ahli fikihnya sahabat. Yang paling tahu halal dan haram itu Mu'adz, kata Rasulullah SAW. Wa Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit, sekretarisnya Nabi SAW. Zaid bin Thabit ini nanti punya peran yang sangat penting dalam pengumpulan Al-Quran. 2 kali. 2 khalifah mengangkat Zaid bin Thabit nanti sebagai orang yang nanti akan mengumpulkan Al-Quran dan menulis. Beliau penghafal juga. Wa Abu Darda, Abi Darda, ya, radhiyallahu anhum. Ini orang-orang yang para sahabat yang penghafal Al-Quran. Nah, ini dalil bahwasanya wa kanal qura'u adadan kabiran, itu dalilnya ini. Baik. Selesai marhalah pertama, ya. Fase pertama cuma begini saja, ringkas. Ya. Nah, tapi di fase pertama ini, ya, poin yang penting kita harus ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, atau sebelum beliau meninggal ketika sudah turun ayat terakhir, ya. Ayat terakhir Al-Qur'an yang turun, kalau tidak salah yang di surat Al-Baqarah itu, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, yang ada di dalam ayat dain, hutang, ya. Itu ayat yang terakhir turun. Setelah turun ayat itu, kan Nabi kan nggak langsung meninggal kan? Ya, beberapa bulan kemudian baru meninggal. Itu seluruh Al-Qur'an itu sudah dihafal dan dicatat. Yaitu diraskan para ulama, ya. Di antaranya Al-Imam Al-Khattabi, ya. Tapi belum dikumpul dalam satu mushaf. Ya. Jadi sudah ada lagi yang tercecer, dalam arti belum sempat dihafal atau bahkan belum sempat ditulis oleh para sahabat. Ya. Ketika Nabi SAW meninggal, ini kan fase pertama kan? Fase pertama kan ini diakhiri dengan ditandai dengan apa? Ditandai dengan meninggalnya Nabi SAW. Fase pertama ini berakhir dengan ditandai meninggalnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW meninggal, itu seluruh Al-Quran itu sudah selesai dihafal dan dicatat oleh para sahabat. Nggak ada yang tercecer dalam arti, ada satu ayat yang kita nggak hafal atau kita nggak tulis, hilang gitu, nggak ada. Semua sudah tertulis dan terhafal, tapi tidak dalam satu mushaf yang tertulisnya, masih tercerai-berai. Ya, mungkin surah Al-Baqarah ada pada si fulan, surah Al-Imran ada pada si fulan, begitu. Nah. Ya sudah selesai semua. Dan di dalam beberapa riwayat disebutkan, kan tiap tahun itu Jibril datang kepada Nabi SAW di bulan Ramadan, terus Nabi setorkan hafalannya. Ya, jadi dikontrol oleh Jibril. Jadi enggak ada yang tercecer dari hafalan Nabi. Pada tahun beliau meninggal, Jibril datang 2 kali untuk namanya mentashi, itu namanya mentashi. Ya, mentashi itu membacakan hafalan kita kepada guru. Ya, para sahabat, para ulama ahli hadis begitu.
selesai gurunya hadasana sampai hadis, mereka hafal kan? Habis mereka hafal, mereka setorkan. Itu namanya pentashihan, pembenaran. Jadi gurunya simak, betul. Kalau yang salah ini, sini salah. Al-Quran juga begitu. Rasulullah tashih kepada Jibril alaihissalam. Pada tahun beliau meninggal, tahun berapa Rasulullah meninggal? Hah? Kok enggak muttafaqun alaih? Harus langsung sama-sama. Tahun? 11 Hijriah. Nabi kan haji wada kan? Tahun berapa? 10 Hijriah kan haji. Haji bulan apa? Dzulhijjah. Nabi setelah haji wada Nabi meninggal 3 bulan setelah itu. Berarti kan habis Dzulhijjah, berarti kan 1 Muharram toh 11 Hijriah. Berarti katanya ada yang mengatakan 3 bulan atau 4 bulan. Kalau 4 bulan berarti Rabiul Awal meninggalnya. Nah, pada tahun Nabi meninggal 11 Hijriah itu Jibril datang 2 kali untuk mendengarkan setoran. Jadi ditashi. Bahkan ada riwayat ketika Nabi menyetor kepada Jibril alaihissalam Al-Quran yang sudah lengkap itu disaksikan atau didengar oleh Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit itu yang makanya dia dipanggil nanti di marhala kedua dan ketiga itu dipanggil oleh Abu Bakar dan juga Utsman untuk mengumpulkan Al-Quran. Zaid bin Thabit. Jadi sudah lengkap semua, tapi belum jadi satu mushaf itu. Itu nanti marhala kedua. Nah ini selesai fase marhala pertama. Karena Allah sudah menjaga, sudah menjamin Al-Quran itu terjaga. Tidak akan tercecer. Tidak akan hilang ayat-ayatnya. Taib. Al-marhalatu tsaniyatu. Fadhal. Qala mu'allifun rahimahullah ta'ala al-marhalatu tsaniyatu. في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة Wasababuhu. Annahu qutila fi raqati Wow itu. Wow. Kelihatan ro ya. Wow itu. Waq'ati yamamati adadun kabirun minal qura'i minhum Salim maula Abi Hudzaifah ahadu man amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadil Qur'ani minhum. Terus Fa amara Abu Bakr radhiyallahu anhu bijam'ihi li'ala yadi'a itu kan li'an la. Nah itu terus digabung jadi li'ala. Ada an alamis nasab jadi yadhi'ah. Terus yadi'a fa fi sahihi Bukhari ana Umar bin al-Khattabi Anna Umar bin al-Khattabi asyara ala Abi Bakr radhiyallahu anhuma bi jam'il Qur'ani ba'da waqa'ati yamamati fatawaqqafa tawarruan falam yazal nas amil jazm Umaru
يراجعوه حتى صرف الله صدر أبي بكر لذلك فأرسل إلى Zaid بن Zaid bin ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له أبو بكر إنك رجل سبت أكيل la nattahimuka ittahama yattahimu nattahimuka لا نتهمك لقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تبع القرآن فاجمعه قال فتتبعت القرآن أجمعه من الأسلوب واللحاف والسجور rijali jamak dari rajul fakanat suhufu inda Abi Bakrin hatta tawafa'allahu thumma inda Umar hayatahu thumma inda Hafsah binti Umar radhiyallahu anhumma rawahul Bukhari mutawwalan. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Ya, soal lebih lancar toh. Dua paragraf ini kan tukang. Afwan. Ada kira 2 kata paragraf enggak apa-apa. Bonus itu. Oh iya kan atuh dahar. dapat bonus 1 paragraf yang panjang. Nah, lama-lama kita praktek lama-lama lebih lancar, lebih hari. Alhamdulillah. Nah, sekarang al-marhalatu tsaniyatu, fase kedua. Ya. Fase pertama ditandai dengan berakhirnya fase pertama ditandai dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Al-Qur'an sudah lengkap, sudah dihafal semua oleh para sahabat, ada yang sudah menulisnya tapi belum dikumpulkan, ya. Ya, makanya dalam sebuah riwayat Zaid bin Thabit mengatakan qubidha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakunil Qur'anu yujma'u fi syai'in, ya. Qubidha telah digenggam atau telah diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran belum dikumpulkan dalam sesuatu pun. Akhirnya belum dijadikan satu mushaf, satu kitab, ya, sebagaimana Taurat dan Injil. Al-marhalatu tsaniyatu, fase kedua, yaitu kapan fi ahdi Abi Bakrin, pada zaman kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fi sanati, pada tahun ats-tsaniyata, kedua, asyarata, 10, berarti 12, ya. 2 tambah 10. Minal hijriyah. Berarti pada tahun 12 Hijriyah. Ya, Abu Bakar itu menjadi khalifah selama berapa tahun? 3 tahun atau 2 tahun? 2 tahun, ya. Jadi 4 orang khalifah Nabi ini semua 40 tahun. Ini tandanya mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda yang maknanya kekhalifahan sesudahku 40 tahun. Abu Bakar 2, Umar 10, 12 kan? Utsman bin Affan 12, 30 tahun. Baru Ali bin Abi Thalib 6, pas 30 tahun, ya. Jadi Abu Bakar 2, Umar 10, Utsman 12. Utsman paling lama berarti. Baru Ali 6, pas
pas 30 tahun. Di zaman Umar bin Khattab, ya itu tepatnya pada tahun ke-12 minal hijrah. Ya, itu terjadi pengumpulan Al-Qur'an. Apa sebabnya? Sababuhu, sebabnya, ya. Jadi di sini Syekh mengatakan pada zaman Abu Bakar tahun 12 Hijriah itu terjadi pengumpulan Al-Qur'an, ya. Fase kedua. Fase ini kan marhalatus tsaniyah, fase kedua pengumpulan Al-Qur'an. Ya gitu. Sebabnya kenapa dikumpulkan? Kok tiba-tiba sahabat itu berinisiatif mengumpulkan? Padahal selama ini dibiarkan sejak Nabi meninggal sampai di zaman Abu Bakar ini tahun 12 Hijriah ini dibiarkan saja Al-Qur'an itu dihafal, ditulis, berserakan, ditulis di tadi media-media tadi. Nah, tiba-tiba ini kok Abu Bakar berinisiatif mengumpulkan, sebabnya annahu qutila, terbunuh fi waqatil Yamamah, pada perang Yamamah. Melawan siapa perang Yamamah? Nabi palsu, Musailama al-Kadzdzab. Nah, Musailama al-Kadzdzab ini nabi palsu dan dia sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih hidup, dia sudah ada. Tapi dia belum menampakkan giginya, taringnya. Nanti beliau meninggal, baru beliau si Musailama al-Kadzdzab, Musailama sang pendusta ini menampakkan taringnya. Dan inilah yang pertama ditumpas Abu Bakar, lihat, ya, Masya Allah. Jadi khalifah langsung menghadapi berbagai macam persoalan, problematika umat. Ada yang nggak mau bayar zakat, murtad, ada yang murtad, orang-orang Badui pada murtad, ada yang nggak mau bayar zakat. Nah ini ada yang mengangkat jadi nabi palsu. Tapi semua itu dilibas oleh Abu Bakar, selesai permasalahan. Nggak ada yang, ya. Musailama al-Kadzdzab ini perang Yamamah, ya. Waktu itu kaum muslimin 1.200-an orang pasukannya. Dipimpin oleh siapa? Abu Bakar yang pemimpinnya, tapi komandannya siapa? Siapa yang terkenal, yang tidak pernah kalah? Khalid bin Walid. Masih kafir, tidak pernah kalah. Dia yang memimpin kaum musyrikin ketika perang Uhud. Kaum muslimin kalah. Musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid. Masuk Islam tidak pernah kalah. Sampai Nabi meninggal tidak kalah lagi. Masa Abu Bakar dia perang, memimpin perang Yamamah, ya, menghadapi Musailama al-Kadzdzab. Menang lagi. Dia dipensiunkan nanti di zaman Abu Bakar Umar bin Khattab. Bukan karena kalah, bukan karena sudah tua, karena saat itu sebagian orang, para tabi'in, ya, sudah mulai terfitnah. Sampai mereka mengatakan apa? Kalau perang dengan Khalid bin Walid, nak mau kalah pasti. Nah itu, tawakal mereka itu berkurang kepada Allah. Ya, berkurang. Sampai diberi kejulukan, anak lupa. Ya. Intinya dia diberi kejulukan apa? Kalau dia yang pegang jadi komandan pasti menang, begitu. Nah Umar lihat, ya, masih berprestasi beliau, bukan dipensiunan karena so tua, so nak berprestasi, so kalah-kalah, enggak. Tapi lihat bagaimana Umar menjaga tauhid, ya. Dipanggil diganti yang dengan yang lain, ya. Dengan orang lain, ya. Karena Umar ingin menjaga tauhidnya para tabi'in pada waktu itu, umat Islam. Jangan kalian bersandar pada Khalid bin Walid, dan ternyata setelah Khalid diganti tetap menang para sahabat, ya. Dengan komandan yang baru. Tuh, jadi kita jangan bersandar pada manusia. Oh, kalau bukan dia, tuh bagaimana ini dakwah? Dakwah ini sudah pernah ditinggalkan oleh siapa? Rasulullah. Ya, kalau cuma ustadz-ustadz yang meninggal, ya kita sedih, tapi jangan putus asa. Dakwah ini pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ditinggalkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ditinggalkan oleh para ulama. Tetap dakwah ini tegak karena Allah yang menjaga dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kita jangan bersandar pada satu orang. Kalau satu orang so mati atau dia ya meninggalkan kita, seolah-olah putus harapan. Ya, itu jangan seperti itu. Itu kita tanamkan sekarang. Dari sekarang. Seperti itu. Jangan pernah bersandar pada satu orang. Meskipun orang itu dia banyak berbuat jasa. Bagaimana lihat Khalid bin Walid ini. Bagaimana jasa beliau menang terus. Dan memang sudah terjadi fitnah sebagian tabi'in mulai bersandar pada manusia. Ya, Umar, seorang sahabat yang cerdas, yang meneruskan dakwah Nabi, tauhid, menjaga tauhid para sahabat, para tabi'in, beliau cerdas, beliau ganti. Dan terbukti setelah Khalid bin Walid diganti, tetap ya pasukan kaum muslim itu tetap menang, menaklukkan berbagai macam ya daerah. Puncaknya bahkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu pelajaran bagi kita. Sebabnya banyak
terbunuh pada perang Yamamah itu, ya, adadun kabirun minal qura, jumlah yang besar daripada qura. Nah, itu. Banyak yang meninggal. Nah, itu sebabnya. Di antaranya minhum, di antara mereka yang meninggal siapa? Salim Maula Abi Hudzaifah. Itu. Salim kesian meninggal, ya, radhiyallahu anhu, meninggal. Ahadu, seorang sahabat yang amaro Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk biakhdil Quran minhum, untuk mengambil Al-Quran dari mereka. Itu. Jadi 4 tadi, salah satunya Salim. Beliau yang meninggal di perang Yamamah. Syahid di situ. Nah, maka melihat keadaan ini apa? Fa'amaru Abu Bakrin, maka memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu apa bijam'ihi, untuk mengumpulkan li'alla yadhi'a. Li'alla itu li tambaan tambala, begitu kan? An kan amil nasab, makanya yadhi'a. Li'alla agar tidak hilang Al-Qur'an itu. Kan dihafal, yang penghafalnya pada meninggal, ya. Salah satunya Salim, Maula Abi Hudzaifah. Ya. Yang sebenarnya yang mendorong atau mengembosi, ya, bukan mengembosi, ya. Apa yang mempengaruhi Abu Bakar untuk mengumpul itu sebenarnya Umar, ya. Jadi jasa Umar juga sebenarnya. Nah, lihat. Fafi Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari, anna Umar, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asyara, mengisyaratkan atau mengisyaratkan, ya, seperti menyarankan begitu, ya, ala Abi Bakrin, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, bijamil Quran ba'da waqatil Yamamah, setelah peperangan Al-Yamamah, ya. Waqah itu biasanya peperangan atau ma'arakah. Jadi Umar yang menyarankan pertama kali kepada Abu Bakar. Ini hadis ini diceritakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, lihat, ya. Beliau enggak ingin menampakkan seolah-olah dari beliau. Beliau jelaskan sebenarnya Umar yang memerintahkan ini, yang menyarankan. Bahkan awalnya Abu Bakar tidak mau terima. Apakah kamu memerintahkan sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah? Itu di dalam Sahih Bukhari. Kata Umar, ini perkara yang baik, ya, mengumpulkan ini. Ya, jadi lihat, Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran setelah peperangan Yamamah. Fatawaqqafa, maka tawaqqafa, berhenti, tidak langsung menerima, ya, usulnya Umar ini Abu Bakar. Ya, jadi tawaqqafa itu failnya Abu Bakar, ya. Tawakuf apa? Berhenti, aslinya enggak langsung ditolak mentah-mentah, tapi enggak langsung juga diterima. Jadi masih dipertimbangkan. Tawarruan, karena karena berhati-hati. Tawarruan itu waro, ya. Tawarruan. Ya, karena berhati-hati, ya. Jadi nggak langsung ditolak, tapi nggak juga langsung diterima. Falam yazal Umaru yuraji'uhu, maka senantiasa Umar itu yuraji'uhu, itu mengulang-ulang kepada Abu Bakar, kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, kumpulkan, terus diulang-ulang, ya. Hatta syarahallahu sadra Abi Bakrin dari sampai Allah mengelapangkan dadanya Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi ulang-ulang sama Umar, lihat. Jadi ini sebenarnya prakarsa Umar yang pertama, ya. Prakarsanya Umar, maksudnya bukan prakarsanya dia yang menyarankan, tapi prakarsa yang bertindak Abu Bakar, karena beliau yang khalifah. Lihat, Umar bisa saja sih kalau dia mau bertindak, kan, dia mengumpulkan Al-Quran, tapi tidak. Beliau tetap sarankan ke khalifah, pemimpin tertinggi saat itu. Belum langsung diterima, beliau sarankan terus, enggak langsung bertindak sendiri, tidak. Ya, terus beliau sampaikan kepada Abu Bakar. Sampai akhirnya Allah lapangkan dada Abu Bakar untuk menerima saran tersebut. Dan inilah cara Allah menjaga Al-Quran. Ya. Kan Allah sudah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Allah yang mengilhamkan kepada siapa? Umar bin Khattab untuk menyarankan kepada Abu Bakar. Dan Allah yang mengelapangkan dada Abu Bakar untuk menerima saran tersebut. Ya. Itu kan cara Allah menjaga Al-Quran. Ya.
Maka fa'arsala ila Zaid bin Thabit. Maka Abu Bakar arsala mengutus seseorang kepada Zaid bin Thabit, suruh panggil. Fa'atahu, maka datanglah Zaid bin Thabit kepada Abu Bakar. Wa indahu Umar, dan di sisi Abu Bakar waktu itu ada Umar. Ya, lihat, yang dicari, yang dipanggil siapa? Zaid bin Thabit. Masya Allah, beliau itu punya peran penting dalam penulisan Al-Quran. Sejak dari marhalah pertama, karena beliau yang salah satu sekretarisnya Nabi SAW untuk menulis Al-Quran. Maka datang Zaid bin Thabit kepada Abu Bakar, yang pas di saat itu ada Umar di samping Abu Bakar. Faqala lahu Abu Bakrin, maka berkata kepada Zaid bin Thabit, Abu Bakar, lihat, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka. Sesungguhnya engkau, wahai Zaid bin Thabit, rajulun, seorang laki-laki, syabun, masih muda, ya, pemuda, masih hafalannya kuat, dan semangatnya tenaganya masih kuat, ya, karena tugas yang akan diberikan ini bukan tugas yang mudah, ikhwan. Mengumpul Al-Quran ini, ya, maka dia cari rajulun syabun, laki-laki yang masih kuat, masih pemuda. Kalau dipanggil sahabat yang sudah sepuh, ya sudah nggak mampu, kasihan juga, ya Abu Bakar. Ya, ini rajulun syabun, terus aqilun, yang berakal, yang cerdas maksudnya, ya. Bukan berarti sahabat lain tidak ada akal, tapi aqilun itu yang cerdas. Ini alasan Abu Bakar memanggil beliau, laki-laki, masih muda, masih semangat kesana kemari. Untuk mengemban tugas yang berat itu biasa pemuda. Tuh. Jadi kalau kerja bakti ke Ustadz Jasur yang masih muda, yang belum menikah, jangan tersinggung. Justru ini pujian. Masa anak terus yang dapat suruh Ustadz? Ya, itu masih pemuda, syabun, masih kuat kesana kemari. Belum ada yang baikah, ya kan? Ya orang-orang tua perasaan juga mau suruh. Bukan sabun. Barakallahu fikum, ya. Kalau yang semenikah kan, anak sendiri terkadang ya nggak enak membasur itu. Ustaz, apalagi Ustaz Yudi juga pernah ungkapkan, beliau kan masih muda, suruh-suruh bapak-bapak yang itu, ya cari yang masih muda, pemuda, no, yang belum menikah itu lebih enak di. Tapi itu pujian sebenarnya, lihat. Yang Abu Bakar cari pada itu masih ada banyak sahabat, kan masih zaman Abu Bakar. Masih lengkap para sahabat, masih banyak. Yang tua-tua itu masih banyak, ya. Ya. Tapi yang dicari rajulun syabun, aqilun, yang cerdas. La nattahimuka, kami tidak pernah nattahimuka, berburuk sangka padamu, menuduhmu. Artinya benar-benar para sahabat itu ya percaya dengan Zaid bin Thabit sebagai seorang penulis wahyu. Ittaham itu orang yang tertuduh berdusta, ya. Kalau dalam ittahama yattahimu kan, dalam mustalah hadis ada yang namanya muttahim bil kadzib. Seorang perawi yang dia muttahim bil kadzib. Muttahim bil kadzib ini begini, dia kalau ngajar hadis nggak pernah berdusta, jujur, bagus. Tapi kalau muamalah dengan teman-temannya suka berdusta. Begitu. Itu muttahim bil kadzib. Ya. Dan ini ditolak oleh para sahabat, oleh para ulama al-hadis. Kenapa? Bisa saja mereka khawatir, benar, iya memang dia kalau menyampaikan hadis tidak pernah berdusta. Dia berdusta itu kalau dengan teman-temannya, kalau ngobrol yang selain hadis. Tapi bisa jadi kan, suatu saat karena sudah terbiasa begitu, terbawa ketika dia mengajar. Nah, Ustadz ketika mengajar nggak pernah berdusta. Tapi kalau di luar, Masya Allah, bercanda dusta. Nah ini. Itu namanya muttahim bil kadzib. Nah, Zaid bin Thabit kata Abu Bakar la nattahimuka. Kami tidak pernah menuduh engkau bersih dari dusta, tidak amanah, khianat, tidak pernah. Engkau intinya adil, jujur, bertakwa. Akan mengemban satu tugas yang berat ini, ya. Terus alasan yang lain lagi. Wa qad kunta, dan sungguh kamu taktubu, telah menulis al-wahyu, ya, menulis wahyu. Ya, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan-alasan yang dipanggil. Jadi bukan cuma Abu Bakar panggil begitu saja. Siapa yang mau nulis Al-Qur'an, mengumpulkan Al-Qur'an, tidak. Ya, alasan-alasan ini yang beliau gunakan. Ya, laki-laki masih muda, kuat, beramal, aslinya masih kuat tenaganya.
cerdas, jujur, bertakwa, ya, dan dia penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattatabi'il Qur'an, maka carilah Al-Qur'an, ikutilah Al-Qur'an, ya. Fajma'hu, dan kumpulkanlah dia dalam satu mushaf. Itu tugas berat. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, Zaid bin Thabit mengatakan apa? Kalau mereka menyuruh saya memindahkan gunung, itu lebih mudah bagi saya. Seandainya mereka suruh saya pindahkan gunung, itu tugas yang lebih mudah daripada tugas ini, ya. Tapi beliau terima. Ya, akhirnya beliau terima. Karena ya memang beliau yang paling berkompeten di situ. Beliau penulis wahyu. Beliau qurra. Tadi kan salah satu penghafal Quran. Masih muda, keliling Madinah kemana-mana. Mana Al-Quran, store ke saya. Masih kuat, ya, cerdas dan jujur amanah. Subhanallah. Ya, ini juga bagi kita kalau menugaskan seorang, ya sesuai dengan kompetensi dia dalam tugas tersebut, ya. Ya, mau urus nilam mesti yang pengalaman. Awas ya, jangan sampai mesti sandar 30 juta. Apa-apa. Kita sama-sama, itu penanggung jawab itu tetap kita kerja sama. Insyaallah, mudah-mudahan, ya. Nah, dan kumpulkan, kata Allah. Qala, maka Zaid bin Thabit mengatakan fatatabba'tu al-Qur'an, maka aku mengikuti Al-Qur'an. Ajma'uhu, aku mengumpulkannya minal usbi, dari itu tadi apa? Tulang-tulang, walikhaf, ya, lempengan-lempengan batu, dan juga wasuduri rijal, dan dari dada-dada para sahabat yang lain, dada laki-laki. Jadi dikumpulkan. Nah, jenis Syekh Utsaimin tidak lebih menjelaskan secara rinci. Jadi disebutkan dalam beberapa riwayat itu ketat. Jadi Zaid, ini ada yang faedah besar, ya. Zaid bin Thabit hafal Al-Quran, dia termasuk qurra. Tapi kenapa kok dia masih pergi lagi ngumpul-ngumpul? Kan tinggal bisa saja, oh saya sudah hafal Al-Quran, tinggal tulis kan. Saya hafal kok Al-Quran. Nah, tapi ini kata para ulama, lihat, mubalaghatul ihtiyat, kehati-hatiannya Zaid bin Thabit. Jadi dia datangi sahabat, misalnya datang, mana coba setorkan surat ini. Dia hafal untuk menyamakan. Kemudian Abu Bakar dan Umar juga mensyaratkan yang terkumpul, ambil Al-Quran itu dari orang yang terkumpul hafalan dan tulisan. Jadi Zaid bin Thabit kalau ada dua sahabat, satu cuma hafalan, satu hafalan dan tulisan. Yang beliau ambil yang hafalan dan tulisan. Ya ini, Masya Allah, teliti. Nggak seperti perbuatan orang-orang Yahudi itu yang nulis sendiri di dalam kamar mungkin. Nggak ada yang lihat. Nulis Taurat dan Injil. Ya. Kemudian orang tersebut juga disyaratkan oleh Abu Bakar itu harus ada dua saksi yang melihat sahabat ini menulis Al-Quran di hadapan Rasulullah. Jadi tidak tulis sendiri di rumah. Ya kan Rasulullah duduk membaca Al-Quran, para sahabat nulis. Jadi ada saksi. Oh, Abu Aifah kita saksikan, ada dua orang menyaksikan betul dia ada duduk di majelisnya Rasulullah. Dia tulis itu Al-Quran, disaksikan itu. Subhanallah, ketat, ya. Ini kerja berat memang, mengumpulkan nih 30 juz Al-Quran semua ini. Tuh. Jadi Zaid bin Thabit sudah hafal. Bukan berarti dia berjalan kosong, tidak tahu. Dia sudah hafal. Tetap dia datangi orang, ya, setorkan hafalmu, mana catatanmu. Kalau pasnya baru dikumpulkan, ditulis. Ya, dia kumpulkan sampai dari dada-dada manusia. Fakanat as-suhuf fakanas, sudah terkumpul berarti, ya. Tidak disebutkan sih, saya coba-coba cari referensi berapa lama itu pengumpulannya, aktivitasnya Zaid bin Thabit itu keliling kota Madinah, keliling di kota-kota yang lain. Kan para sahabat sudah terpencar-pencar mungkin. Berapa lama beliau mengumpulkan itu tidak disebutkan, ya. Tidak disebutkan berapa lama. Ya. Tapi intinya kerja itu berat, pekerjaan yang berat. Maka terkumpullah Al-Quran itu, ya. Fakanat as-suhufu, maka suhuf itu, lembaran-lembaran kertas yang telah tertulis seluruh Al-Quran itu inda Abi Bakrin, ya. Disimpan, setelah ditulis disimpan oleh Abu Bakar. Lihat di sini disebutkan suhuf, lembaran-lembaran. Jadi terkumpul itu belum, sudah terkumpul satu jadi satu mushaf, tapi belum tersusun seperti yang Utsmani sekarang, ya. Tapi sudah terkumpul di situ, ya.
Tapi surat-suratnya ya belum tersusun seperti ini ya. Tapi sudah jadi satu Al-Qur'an, satu mushaf. Dan disimpan oleh siapa? Abu Bakar. Jadi belum dikopi, cuman satu biji itu ya, dikumpul. Hatta tawafahullahu, sampai Allah mewafatkan beliau radhiyallahu anhu. Setelah beliau wafat, tsumma inda Umar hayatahu. Kemudian sampai setelah beliau wafat disimpan oleh siapa? Umar. Selama beliau hidup. Nah, selama beliau hidup disimpan oleh Umar. Tersimpan Al-Qur'an. Tapi cuma satu itu, ya, belum disebar ke negeri-negeri. Yang di negeri-negeri yang lain ya mereka masih menghafal, masih ada kan orang yang menghafal Al-Qur'an juga. Mereka masih memiliki catatan-catatan dari Al-Qur'an tersebut, tapi yang mushaf yang sudah jadi satu itu belum diperbanyak. Cuma disimpan Abu Bakar karena memang kan tujuannya apa? Cuma agar Al-Qur'an tidak hilang. Banyak qurra yang meninggal. Ya, tulisan-tulisan di lempengan itu bisa saja juga hilang nanti. Itu tujuannya cuma agar Al-Qur'an tidak hilang semuanya. Gitu. Setelah Umar meninggal, tsumma inda Hafsata binti Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah Umar meninggal, disimpan oleh anaknya siapa? Hafsah binti Umar, ya, juga termasuk istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cerita ini rawahul Bukhari, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari mutawwalan, secara panjang lebar. Nah, itu. Ya. Terus masih di mana satu paragraf lagi, silakan. Wa qad wafaqal muslimuna. Ada auto enggak ada? Lihat. Coba lihat Akang ini kalau ada yang tapeles tadi jalan. Bentor. Ini bentor seakan ada jalan auto bolak-balik. Terus. Qad wafaqal muslimuna Abu Bakr ala dzalika wa aduhu min hasanatihi. Hatta qala Ali radhiyallahu anhu adamun nasi di musahifi Fil masahif. Terus Bibi ajaron Abu Bakr rahmatullahi ala Abi Bakr huwa awalun man jama'a bi Kitabullahi. Naam. Sudah sampai situ dulu, barakallahu fiik. Ahsan. Orang berbikin plakson itu. Waqad, dan sungguh telah menyetujui, telah merestui, ya, tidak ada yang protes al-muslimuna, seluruh kaum muslimun, maksudnya para sahabat pada waktu itu. Al-muslimuna di sini para sahabat kan masih banyak yang hidup, dan sungguh telah setuju, telah merestui, ya, kalau muslimin siapa perbuatan Abu Bakar ala dzalika, atas hal tersebut, atas pengumpulan Al-Qur'an. Tuh. Tidak ada satupun yang protes, yang mengatakan bid'ah atau apa, enggak ada. Para sahabat orang-orang yang paling paham sunnah, paling paham bid'ah, ya. Mereka tidak menganggap ini bid'ah. Hanya mengumpulkan dalam satu mushaf. Ini disebut, ya, ini kan wasilah saja, ya. Yang namanya wasilah itu bukan bid'ah, ya. Antum tujuannya disuruh haji ke Mekah. Itu ibadahnya, tujuannya. Wasilahnya antum sampai ke sana terserah. Mau onta, mau kuda, mau jalan kaki, mau motor, pesawat terbang, itu kan wasilah. Itu tidak terhitung bid'ah karena wasilah. Begitu. Jadi salah kalau orang mengatakan, oh antum bid'ah terus, berarti antum melarang-larang bid'ah, berarti naik haji pakai onta saja. Nah, ini karena kejahilan terhadap makna bid'ah. Ya, wasilah itu kan cuma wasilah. Terserah wasilah apa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga Al-Qur'an. Allah memerintahkan kita untuk menjaga Al-Qur'an, baik ya, meskipun secara tidak langsung, ya. Untuk diwariskan kepada seluruh kaum muslimin. Nah, wasilahnya, cara menjaganya apa? Ya dengan ditulis, dikumpulkan. Itu salah satu-satunya wasilah saat itu, dikumpulkan dalam satu mushaf. Ya.
Nah, jadi mereka bersepakat kaum muslimin atas perbuatan Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Tidak ada yang protes satupun, tidak ada sahabat yang protes. Wa'adduhu, dan mereka menganggapnya, addu itu menghitung, dan mereka menghitungnya atau menganggapnya min hasanati, termasuk kebaikannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang sebelumnya sebenarnya berdasarkan saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuh. Sampai Ali mengatakan, hatta qala Aliun radhiyallahu anhu, sampai Ali radhiyallahu anhu mengatakan apa? A'dhamun nasi fil masahifi ajran Abu Bakrin. Yang paling besar, manusia yang paling besar pahalanya ajran al-masahif dalam pengumpulan Al-Quran siapa? Abu Bakar. Manusia yang paling besar dalam pengumpulan Al-Quran ajran pahalanya yaitu Abu Bakar. Subhanallah. Ya. Sampai sekarang Al-Quran itu terjaga sampai kita ini, itu jasanya Abu Bakar. Ya, jasanya Abu Bakar. Ya. Jadi jasanya Abu Bakar. Bayangkan kalau beliau tidak berinisiatif seperti itu, ya. Tapi alhamdulillah Allah bukakan hati beliau, ya. Karena ini juga cara Allah akan untuk menjaga Al-Quran. Ya, kata Ali, manusia yang paling besar dalam pengumpulan Al-Quran adalah Abu Bakar. Paling besar jasanya maksudnya. Rahmatallahu ala Abi Bakrin. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ini masih perkataan Ali. Huwa awwalu, dia adalah orang yang pertama. Man jama'a, yang mengumpulkan kitab Allah. Subhanallah. Pahalanya Abu Bakar itu, bayangkan. Al-Quran ada sampai sekarang itu terkumpul berkat jasa beliau. Utsman nanti cuma menyusun atau menyetukan qiraat. Tapi yang mengumpulkan pertama Abu Bakar. Atas saran siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Baik, masih ada setengah jam. Kita lanjutkan. Al-marhalatus tsalisatu. Nah, sekarang marhalatus tsalisah. Baik, iqra. Man yaqra? Marhala yang ketiga sekarang. Ini belum kita baca. Siapa kemarin terakhir? Abu Zaki terakhir ya? Jumat lalu. Berarti Abu Nadiano sekarang? Betul? Oh, ulang balik. Artinya pura-pura badi. Fadol. Qala Malik rahimahullah ta'ala al-marhalatu thalithatu fi ahdi Amir Mu'minin Utsman ibnu Affan. Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu fi sanatil qadisati wal isrina wasababu ikhtilaf nasi bil qiraati bihasabi hasabi ikhtilafi suhufi allati fi aidi as-sahabati radhiyallahu anhuma fakhifat khofa dijadikan mabni majhul apa? Khifa. Dikasih tak tanis. Wa khifat itu tak tanis karena naibul fa'ilnya muannas al-fitnatu. Naam, al-fitnah itu naibul fa'il dari khifa. Wa khifatil fitnatu. Itu tak di situ tak tanis.
Jadi khifat. Kalau antum baca sambung wa khifatil fitnatu. fitnatu Fa'amara fil madhi. fa'amara Utsman radhiyallahu anhu ana tadma'a An tujma'a. an tadma'a hadhihi sahifi fi Suhufu. An tujma'a, ya, mabni ma'lum majhul kan, hadhihi naibul fa'ilnya, berarti as-suhuf itu badalnya, berarti hadhihi suhufu suhufu fi musahifi fi mushafin wahidin. Mushaf jamak dari apa? Suhuf. Apa? Mushaf mufrad jamaknya suhuf. Fi mushafin wahidin. wahid li'alla Ifta'ala yaftailu yakhtalifa. yakhtalifan nasi Fa'il dari ikhtalafa yakhtalifu. An-nas fa'il berarti nasu, na'am, an-nasu. fi tanaza'u Fayatanaza'u fi kitabillahi ta'ala Terus wa faruqu wa tafa'ala yatafa'alu, tafarraqa ya wa yatafarraqu. Naam, sampai situ dulu. Ahsan, tabarakallahu fiik. Al-marhalatu salisah. Marhalah yang ketiga, marhalah terakhir, pengumpulan Al-Qur'an. Fi ahdi, pada zaman, ahdi itu zaman, waktu, masa, begitulah. Amirul Mukminin, ya, Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, siapa? Utsman. Utsman itu mudhaf, apa? Utsman itu badal dari Amir, ya. Fi ahdi Amiril, fi ahdi Utsman, begitu, kan? Badal apa? Qul min qul, ya. Qala al-imamu Ahmadu, Ahmadu badal dari imam, begitu. Ada di Mukhtarat. Kalau nggak salah contohnya apa, lupa nah. Pokoknya ada di Mukhtarat tuh, badal. Usmana, maka Usmana kan mudhaf apa? Majrur kan? Karena badal dari Amir, tapi dia majrur mamnu min as-sarfi, maka majrur dengan fathah. Usmana, ibninya mudhaf ilai, makanya dia itu majrur dengan kasra. Amirul Mukminina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi, pada tahun as-sanati al-khamisa 5 wal 20 dan 25 Hijriah. Ingat ya, tahunnya 25 Hijriah. Ini tahun bersejarah. Tapi ingat itu, kapan pengumpulan Al-Qur'an di zaman Utsman? 25 Hijriah. Pada tahun 25 Hijriah. Nah, wasababuhu, dan sebabnya ini garis bawahi. Kalau tadi di marhalah kedua sebabnya kan banyak qurra yang mati, yang meninggal radhiyallahu anhum. Sekarang sebabnya apa di zaman Utsman ini? Latar belakang atau sebabnya beda. Sebabnya kenapa Utsman kembali mengumpulkan Al-Qur'an? Ikhtilafun nas. Berbeda-bedanya manusia, bermacam-macamnya manusia, berpecah belahnya manusia fil qiraati, dalam bacaan Al-Qur'an, dalam qiraah Al-Qur'an, dalam dialek Al-Qur'an. Ya. Kan saat itu di zaman Utsman itu kan Islam sudah tersebar. Puncaknya itu di zaman Umar bin Khattab sebelum Utsman. Itu sudah, kata para ulama, bahkan sejarah 3/4 dunia ini dikuasai kaum muslimin. Maka Al-Qur'an sudah, ya, bacaan orang-orang itu sudah berbeda-beda dialeknya. Apalagi orang yang non-Arab yang sudah masuk Islam, ya, banyak sekali macam-macamnya. Nah, itu latar belakang mengapa Umar mengumpulkan, dijadikan satu mushaf yang, ya, dikumpulkan lagi pada saat itu. Ya, kenapa kok manusia berbeda-beda bacaannya saat itu? Bihasabi ikhtilafi suhufi, karena bermacam-macamnya suhuf, ya, lembaran-lembaran catatan Al-Qur'an, allati fi aidi, yang berada di tangan para sahabat. Nah,
di zaman Abu Bakar kemarin yang tadi Al-Quran memang dikumpulkan satu mushaf, tapi para sahabat itu masing-masing masih menyimpan catatan mereka, ya, belum dimusnahkan. Cuma Abu Bakar yang penting beliau sudah kumpulkan satu mushaf, beliau simpan. Nah, beliau simpan, terus berjalan waktu beliau meninggal, diwariskan kepada Umar. Disimpan Umar. Kemudian setelah Umar meninggal disimpan siapa? Kemarin di sini? Siapa? Hafsah. Iya. Ya, Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Nanti di zaman Utsman baru ulang keluar dia mushaf itu. Ya, jadi para sahabat sudah menyebar dan mereka punya mushaf sendiri, catatan-catatan Al-Qur'an sendiri, ya. Allati fi aidi as-sahabah, yang berada di tangan-tangan sahabat. Aidi itu jamak dari yadun. Yadun tangan, aidiyun tangan-tangan. Radhiyallahu anhum. Nah, itu. Melihat hal tersebut, fakhifatil fitnah, maka ditakutkan terjadi fitnah. Fitnah apa? Ya, pada saat itu bahkan karena sudah bermacam-macam bacaan Al-Quran, itu hampir berperang mereka. Terjadi perang saudara, hampir. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, hampir antara guru dan murid itu beda bacaan, akan saling mengkafirkan. Itu. Ya, memang saling benar-benar terjadi semacam permusuhan di antara kaum muslimin saat itu karena berbeda bacaannya, beda dialeknya dan bermacam-macam. Nah, karena Utsman radhiyallahu anhu, masya Allah, beliau ini ya cerdas, beliau melihat ya maslahat yang besar, ada mudarat yang besar yang akan menimpa kaum muslimin, sehingga fa'amara Utsman, maka Utsman memerintahkan Utsman radhiyallahu anhu antujma' untuk dikumpulkan hadhihi suhuf, lembaran-lembaran ini ya fi mushafin wahidin, dalam satu mushaf, ya. Maksudnya dijadikan satu qiraat, satu bacaan, begitu diseragamkan. Ya, seperti itu. Kalau di zaman Abu Bakar, mengapa beliau suruh kumpulkan? Karena takut Al-Qur'annya hilang, karena banyak qurra yang meninggal, takut Al-Qur'annya hilang. Tapi tidak diseragamkan bacaan. Ya, tidak diseragamkan bacaan. Cuma yang penting Al-Qur'an terkumpul, jangan sampai hilang dari awal sampai akhir. Nah, di zaman Utsman dikumpulkan ya dan diseragamkan bacaannya. Qiraatnya atau dialek Al-Qur'an itu disamakan oleh Utsman. Karena beliau melihat ini banyak ikhtilaf, banyak yang ya sudah berbagai macam, dan bukan cuma sampai situ keburukannya, sampai akan berperang, ya. Terjadi permusuhan di kalangan kaum muslimin gara-gara beda dialeknya, beda qiraatnya. Ya. Li'ala yakhtalifan nas, agar manusia tidak berselisih. Ya, agar yakhtalifa berselisih an-nasu, manusia. Fayatanaza'u, sehingga mereka berpecah belah, bermusuhan fi kitabillahi ta'ala, dalam masalah kitabullah Al-Quran. Wa yatafarraqu, sehingga mereka tafarraq, ya, saling bermusuhan, berpecah belah, gitu. Nah, ini antum garis bawahi. Jadi latar belakang di masa Utsman beda dengan latar belakang di masa di masa Abu Bakar. Masa Abu Bakar tujuannya agar Al-Quran tidak hilang. Tapi Abu Bakar tidak melihat ya perlu diseragamkan bacaan, karena kata para ulama saat itu belum perlu. Di zaman Abu Bakar ya Islam belum begitu tersebar luas, ya. Para sahabat ya masih mayoritas ada saat itu dan mereka bacaannya seragam. Nanti di zaman Utsman radhiyallahu anhu baru latar belakangnya itu untuk menyatukan bacaan, menyamakan qiraah. Fa fi Sahih Al-Bukhari khairil. Rahimahullah taala. Fa fi Sahih Al-Bukhari ana Huzaifah bin Yamanah qadima ala Utsmana min fathi Arminiyata wa Azerbaijan
Pernah dengar negara itu Azerbaijan? Mm-mm. wa qad afza'uhu ikhtilafuhum fil Fi qira'ati faqala ya amiril mu'minina. faqala ya, huruf nida bagaimana? Mundadaknya apa itu? Mudhof, berarti bagaimana cara kalau munadaknya mudhof? Amir kan mudhof, bagaimana? Ya Amirul. Munadak mudhof. Ya amiral mu'minin. Amil nasab, ya, isim yang nasab salah satunya munadak. Kalau dia mudhof, tafadhol. Ya amiral mu'minina adraka hadhihi. Adrik fil amr. Adrik hadhil umata qabla an yakhtalifu fil kitabi ikhtilafal yahud sebagaimana ikhtilafal yahudi wal nasara wa arsala Utsmanu. Cukup sampai situ dulu. Barakallahu fiik. Sedikit-sedikit. Ahsanta, barakallahu fiik. Nah, beliau ceritakan sekarang latar belakang, ya, pengumpulan sebabnya di zaman Utsman itu karena ya berbeda-bedanya bacaan atau qiraat manusia. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Fa fi sahihil Bukhari, maka di dalam sahih Bukhari, yaitu lihat di bawah catatan kakinya, silakan dibaca. Ana Hudzaifah ibna al-Yaman, ya, ibna itu badal dari Hudzaifah. Sesungguhnya Hudzaifah bin Yaman, ya, qadima radhiyallahu anhu, qadima menghadap kepada Utsman, ya, menemui Utsman setelah pembukaan Armenia dan Azerbaijan. Jadi ada peperangan, penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Ini di kota mana ini? Di benua apa ini, dua negara ini? Eropa, ya. Terus sampai Eropa dulu Islam, Masya Allah. Kan Hudzaifah bin Yaman ke sana, ke Armenia, ke Azerbaijan, sehingga dia mengetahui bacaan orang-orang sana, bacaan Al-Quran. Dan sungguh waqad afza'a af'ala yuf'ilu. Dan sungguh telah mengejutkan dia, Hudzaifah, ikhtilafhum, ya, perselisihan mereka, perbedaan mereka fil qiraah, dalam pembacaan Al-Quran. Jadi Hudzaifah mendengar di Armenia, di Azerbaijan, itu berbeda. Ternyata orang-orang Islam di situ baca Al-Qurannya, ya, mengejutkan beliau. Beliau terkejut, kaget, ya. Faqala, maka dia berkata kepada Utsman bin Affan, Amirul Mukminin pada saat itu radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, adrik, selamatkanlah hadhil ummah, umat ini, ya, qabla, sebelum ayyakhtalifu, sebelum mereka berselisih fi kitabillah, berselisih dalam kitabullah, sebagaimana berselisihnya ikhtilafal yahud, sebagaimana berselisihnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, pada kitab mereka. Yahudi dan Nasrani itu berselisih kitabnya karena mereka tulis kitab masing-masing, ya. Jadi ada, ya, pendeta tulis sendiri, pendeta B tulis sendiri, pendeta C tulis sendiri, jadi berselisih sehingga mereka berpecah belah. Nah, ini Hudzaifah. Nah, yang berarti sekarang kalau di marhala Abu Bakar yang memberikan ide siapa? Umar. Di marhalanya Utsman yang memberikan ide siapa? Hudzaifah bin al-Yaman. Itu jasa beliau juga berarti, ya, Hudzaifah bin al-Yaman. Itu. Kata beliau kepada Utsman, wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini, ya, dari perpecahan terhadap kitabullah sebagaimana telah berpecah Yahudi dan Nasara. Fa arsala Utsman, maka mengirim Utsman kepada Hafsah. Utsman mengutus utusan menuju kepada siapa? Hafsah, yang menyimpan mushaf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar, yang diwariskan dari bapaknya Umar. Tuh, jadi sana pergi ke rumahnya Hafsah, minta itu mushaf yang ditulis Abu Bakar.
Yang dikumpulkan Abu Bakar dulu. Jadi perintah Utsman kepada utusannya an arsili ilaina, agar dia arsili mengirimkan ilaina kepada kami bisuhufi, lembaran-lembaran, ya, itu lembaran yang dikumpulkan oleh Abu Bakar itu yang sudah lengkap. Nansahuha, ya, kami akan menyalinya fil masahif, dalam mushaf-mushaf. Artinya kami akan memperbanyaknya, kami akan mengkopinya, begitu. Fil masahif, pada mushaf-mushaf. Jadi mau diperbanyak, ambil dulu kemari, ya. Ya. Tsumma narudduha ilaika, kemudian setelah itu akan kami narudduha ilaiki, ya. Kemudian kami akan kembalikan kepada kamu. Ini kan Hafsa kan? Ilaiki kan Hafsa kan? Akan kami kembalikan kepada kamu. Fa fa'alat, maka Hafsa melakukannya, dikasih. Kita lewat tadi ya. Terus baca fa amara. Siapa tadi? Khairil. Sudah antum sekarang. Fa amara Zaid. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fa amara Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Zubair wa Sa'id bin al-As wa Sa'id bin al-As wa Abdurrahman bin al-Harith wa Abdurrahman bin Ibn yang pertama. Kalau ada ibn yang pertama itu dia badal dari kat nama, kan? Nanti ada ibn yang kedua itu baru mudhaf ilaih. Seperti itu, ya. Misalnya, ya, qala Muhammadun ibnu, badal dari Muhammadun. Qala Muhammadun ibnu Ahmad ibni. Nah, nanti ibni kedua yang mudhaf ilaih, terus mudhaf ilaih semua itu. Kalau ada ibni ada 10, itu mudhaf ilaih kedua. Tapi ibni yang pertama itu badal dari yang kata sebelumnya tadi. Sesuai kalau dia badal mubdal minhunya rofa, ya dia rofa. Kalau mubdal minhunya nasab, dia nasab. Nah, di sini kan mubdal minhunya nasab. Fa amara Zaida. Berarti Zaida bina Thabitin wa Abdullahi ibna Az-Zubair wa Sa'id bin al-As. Terus. Ulang. Amara Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Az-Zubair wa Sa'id bin al-As wa Abdurrahman bin al-Harith ibn Hashim fanasakhuha fil masahif. Wa kana Zaid bin Thabit ansariyan wa thalathatu qurashiyyin. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخ إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. Naam. Baik, sampai situ dulu. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, setelah dikasih oleh Hafsah Al-Quran yang dikumpulkan oleh Abu Bakar, kemudian diwariskan Umar kepada Hafsah, maka amaro Utsman memerintahkan siapa? 4 orang. Jadi Utsman membentuk panitia penggandaan Al-Quran. Nah, itu 4 orang ini panitianya. Lihat. Lagi-lagi siapa? Zaid bin Thabit. Nah, beliau ini paling
berjasa, termasuk yang besar jasanya. Di marhala yang pertama beliau terlibat di zaman Nabi SAW, beliau. Di marhala kedua Abu Bakar, beliau lagi. Di marhala ketiga Utsman, beliau ada lagi. Ini Zaid bin Thabit. Maka Utsman memerintahkan satu Zaid bin Thabit, wa Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Zubair, nah putra Zubair bin Awam, wa Sa'id bin Al-As, ya, Sa'id bin Al-As. Kemudian yang keempat wa Abdurrahman bin Al-Haris bin. Nah, yang kedua itu, yang kedua itu berarti mudhaf ilaihi. Hisham, ya, Abdurrahman bin Haris bin Hisham, 4 orang sebagai panitia penggandaan Al-Qur'an. Fa nasakhuha, maka mereka mencatat Al-Qur'an tersebut, menulis Al-Qur'an lagi di lembaran yang baru, fil masahif, pada mushaf-mushaf. Nah, dari wakana Zaid bin Thabit, dan adalah Zaid bin Thabit itu Ansorian, sahabat Ansor, ya. Berarti bukan orang Quraisy, ya. Ansor kan penduduk asli Madinah, ya. Madinah itu sukunya apa di situ? Suku Aus dan Khosraj, itu yang orang Arabnya. Kalau yang Yahudi ada 3, ya. Bani Nadir, Quraidah, dan Qainuqa. Berarti Zaid bin Thabit bukan orang Quraisy. Sementara yang ketiga, yang 3 orang, ya, mana ya? Wasalah satu Quraisy, dan yang ketiga orang tadi Quraisy, ya, yang Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Itu 3 orang Quraisy, berarti mereka muhajirin. Ya. Apa kata waqala? Jadi panitia ini ada 4 orang, 1 Ansor, 3 muhajirin, 3 ini Quraisy. Waqala Utsman, dan Utsman berkata, li rahtin salasil al-Quraisyin, kepada grup raht, itu kelompok yang 3 orang Quraisy. Umar bilang kepada mereka, Utsman mengatakan kepada mereka, jika ikhtalaftum, kalian berselisih, antum, kalian dan Zaid bin Thabit, ya, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit, Zaidu itu ataf kepada mana? Kepada antum, ya, kan fa'il. Tum di ikhtalaftum, antum yang ke ikhtalaftum itu tantum domir, itu fa'il. Antum itu tauqid. Baru Zaid itu ataf kepada fa'il, tum, ikhtalaftum itu. Jika kalian berselisih dengan Zaid bin Thabit fi syai'in minal Qur'an, terhadap sesuatu dari bacaan Al-Qur'an, ya, kata Utsman ini, kalau kalian bertiga yang orang Quraisy ini berselisih dengan Zaid dalam pembacaan, dalam qiraah Al-Qur'an, apa? Faktubuhu, maka tulislah Al-Qur'an itu bilisanin Quraisy, dengan dialek qiraah orang Quraisy. Berarti yang 3 orang tadi, yang Quraisy. Kenapa alasannya? Fa inna ma nuzila bilisanin, karena hanya saja Al-Qur'an itu diturunkan dengan lisan orang-orang Quraisy. Itu alasan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi qiraahnya, dialeknya disatukan, bacaan orang Quraisy. Fafa'alu, maka mereka melakukannya. Hatta idza nasahu, sampai ketika mereka sudah menulis as-suhuf, ya, sudah selesai dicatat, dijadikan beberapa fil masahif, pada mushaf-mushaf. Radda Utsmanu, mengembalikan Utsman, maksudnya Utsman mengembalikan as-suhufa, Al-Qur'an yang tadi yang dipinjam dari Hafsah kepada Hafsah, kepada Hafsah, dikembalikan lagi. Wa arsalam, dan Utsman mengutus utusan ila kuli, kepada semua ufuk, penjuru. Afak jamaknya, ufuk mufrad, kepada penjuru-penjuru. Atau kebalik, ya. Ufuk itu jamak, afak itu mufrad. Jadi di segala penjuru diutus. Dibawa mushafnya. Jadi ini bawa ke sana satu mushaf. Ya, para ulama berselisih berapa mushaf yang dibikin. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ya. Intinya setelah diperbanyak, subhanallah, perbanyaknya tulis. Tulis, bukan fotokopi, bukan scan.
tulis 4 orang ini yang Masya Allah, pahala mereka untuk bayangkan 4 orang ini ya. Sampai ada sekarang, mana belum ada Al-Quran masjid kita. Sampai tersebar jutaan, ribuan, triliunan Al-Quran di dunia ini tuh mungkin. Kalau ditarik ke belakang dari tulisan 4 orang ini, 4 orang sahabat nih, ini panitia yang dibentuk Utsman ini. Ya, kemudian Umar mengutus ke ila kulli ufuqin, kepada semua penjuru, bimushafin, dengan mushaf-mushaf itu. Mimma nasahu, dari apa yang mereka telah tulis. Kemudian apa? Belum sampai di situ. Nah, kan tujuan Utsman apa? Agar seragam bacaannya. Seluruh dunia seragam bacaannya dengan qiraat atau dialeknya orang Quraisy. Ya, wa amaro, dan Utsman memerintahkan bima siwahu, mushaf-mushaf yang siwahu, yang selain itu, yang selain ditulis oleh 4 orang tadi, minal Quran, dari Al-Quran, fi kulli sahifatin aw mushafin, pada setiap lembaran-lembaran, ya, ayyuhraqa, untuk dibakar. Jadi yang selain 4 itu, yang diutus, yang dikirim ke hasil tulisan 4 orang tadi, disuruh bakar oleh Utsman. Biar mereka nak baca itu lagi, mereka baca yang telah ditulis oleh 4 orang tadi, ya, agar qiraatnya, dialeknya satu, ya, satu. Jadi telah dikumpulkan oleh Utsman, diseragamkan bacaannya, ya. Nah, dibakar, ya, yang selain yang dicatat oleh 4 orang tadi. Ya, bisa dapat gambarannya ini pengumpulan di masa Utsman, ya. Kalau Abu Bakar dulu, beliau nak suruh bakar karena memang tujuan beliau bukan untuk menyeragamkan bacaan. Karena saat itu belum terjadi fitnah di kalangan para sahabat, bacaan mereka ya masih seragam dan tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Jadi cuma ditulis, disimpan agar Al-Quran tidak hilang. Nah, zaman Utsman tujuannya ditulis untuk menyeragamkan bacaan. Makanya yang selainnya itu disuruh dibakar. Wa qad fa'ala Utsman, Musahlah. Wa qad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hadza ba'da an isya'a sahabati radhiyallahu anhu. Lamma rawa Ibnu Abi Dawud. Lima rawa benu. Rawa fa'il. Ibnu fa'il. Rawa benu Abi Dawud. An Ali radhiyallahu anhu annahu qala wallahi ma fa'ala allazi fa'ala fi masahibi ila mala'in minna ila amma malai minna qal ara an najma'a an-nasu ala mushafu wahidan ala mushafin wahidin wahid wala takunu sahih. Fala takunu furqatan wala ikhtilafan walau alam itu ya, itu dia ataf kepada furqah kan. Fala takunu furqatan kan apa? Khobar dari takunu, ya. Ya, harusnya ikhtilafan, wallahu alam. Wala ikhtilafan. Terus qulna wa ni'ma ma ra'aita. Nah, cukup sampai di situ, barakallahu fik, ahsan. Nah, wa qad fa'ala Utsman, dan sungguh telah melakukan perbuatan ini, ya, menulis Al-Quran, mengirimkan yang telah ditulis dan membakar yang lain itu, Utsman radhiyallahu anhu, hada perkara tadi itu, ba'da'an intisyara as-sahabatu radhiyallahu anhum, setelah, ya, tersebarnya, ya, atau masih banyaknya para sahabat radhiyallahu anhum, masih banyak sahabat yang hidup pada saat itu.
Artinya para sahabat tidak mengingkari perbuatan siapa? Utsman radhiyallahu anhu menyatukan qiraah dan menyuruh membakar ya tulisan-tulisan Al-Qur'an yang selain itu. Tidak diingkari oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abi Daud dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya, wallahi demi Allah. Ini kata Ali ya. Ini kata Ali radhiyallahu anhu. Wallahi demi Allah, ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahif. Tidaklah fa'ala dia melakukan, itu Utsman melakukan perbuatan dia, alladzi fa'ala fil masab yang dia lakukan terhadap mushaf-mushaf itu, illa an malain minna, kecuali setelah bermusyawarah dengan kami. Tuh, jadi Utsman tidak mengambil keputusan sendiri. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, termasuk Ali radhiyallahu anhu. Qala, Utsman mengatakan ketika bermusyawarah tadi, aku berpendapat an-najma'a agar kita mengumpulkan an-nasa manusia ala mushafin wahidin pada mushaf yang satu saja. Ini kata kata siapa? Utsman. Saya berpendapat agar kita mengumpulkan manusia pada satu mushaf saja. Jadi seragam mushafnya di seluruh dunia. Fala takunu furqah, hingga tidak terjadi perpecahan, wala ikhtilafan, dan perselisihan. Itu kata siapa? Utsman. Qulna, maka kami katakan, kata Ali ketika itu, fani ma ra'aita, sebaik-baiknya apa yang pendapatmu. Sebaik-baik adalah pendapatmu, ya. Pendapatmu itu yang paling baik. Nah, jadi para sahabat setuju, ya. Mereka tidak mengingkari perbuatan siapa? Utsman. Berkata Mus'ab bin Sa'id, ya, bin Sa'ad, adraktun nas, saya menemui manusia di sini maksudnya para sahabat dan juga para tabi'in, mutawafirina, mereka masih lengkap, masih banyak para sahabat. Hina haraqa Utsmanu al-masahif, ketika Umar membakar masahif, ketika Utsman membakar masahif yang tadi, yang selain yang diperbanyak oleh panitia tadi yang 4 orang. Kata Mus'ab bin Sa'ad, saya menemui manusia itu masih banyak, masih lengkap. Ya, para sahabat masih melimpah, masih banyak sahabat. Ya, ketika Utsman membakar mushaf-mushaf itu. Fa'ajabahum dzalika, dan mereka kagum terhadap perbuatan tersebut. Nah, mereka kagum dengan perbuatan Utsman tadi. Al-qala, atau dia mengatakan, Mus'ab ini mengatakan, lam yungkir dzalika minhum ahad. Tidak mengingkari hal tersebut dzalika dari para sahabat seorang pun. Tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan Utsman. Berarti ini bisa dikatakan kesepakatan para sahabat, ijma' para sahabat. Ini ijma' tertinggi para sahabat. Wahuwa, dan perbuatan tersebut min hasanati amirul mukminin, termasuk dari hasanat, termasuk dari kebaikan-kebaikan, jasa-jasa siapa? Amiril mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, termasuk jasa beliau. Ya, allati wafaqahu, yang wafaqahu, menyetujuinya, bersepakat dengan beliau, al-muslimuna 'alaiha, orang-orang muslim pada saat itu, ya, para sahabat dan juga para tabi'in. Wakanat, dan adalah perbuatan tersebut, ya, perbuatan Utsman itu mukammilatan, mukammilatan, ya, sebagai apa? Penyempurna li jam'i, terhadap pengumpulan Al-Qur'an siapa? Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr radhiyallahu anhu, sebagai penyempurna dari pengumpulan Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu penyempurnanya. Itu. Jadi ini latar belakang ya pengumpulan Al-Qur'an oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Wal farqu, dan perbedaan. Nah, sekarang sudah kisahnya selesai, kisahnya. Kemudian sekarang si Utsman menjelaskan. Wal farqu, perbedaan. Ini antum harus garis bawah ini. Harus pahami. Wal farqu, dan perbedaan. Baina, antara jam'ihi, pengumpulannya, sini siapa? Utsman. Dan perbedaan antara pengumpulan Utsman, wa jam'i, dan pengumpulan Abi Bakrin, pengumpulan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ini bedanya antara pengumpulannya Utsman dan pengumpulan Abu Bakar. Perbedaannya apa?
annal gharada, sesungguhnya bahwasanya tujuan min jam'ihi, dari pengumpulan Al-Qur'an, fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu, pada masanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa? DP tujuan taqyidul Qur'an, menulis, mengikat Al-Qur'an, kullihi, semuanya, majmu'an, dikumpulkan fi mushafin, dikumpulkan pada satu mushaf. Jadi itu tujuan pengumpulan Al-Qur'an di masa Abu Bakar. Pokoknya cuma untuk mengumpulkan, mengikat, taqyid itu mengikat Al-Qur'an pada satu mushaf semuanya. Hatta la yadhi'ah, sehingga tidak hilang Al-Qur'an itu. La yadhi'a minhu syai'un, tidak hilang sedikit pun dari Al-Qur'an. Duna ay yahmilu, tanpa yahmilu, mengajak atau memboyong atau mengarahkan an-nasa, manusia, alal ijtima'i alal mushafin wahid, untuk berkumpul pada satu mushaf. Itu zaman Abu Bakar. Ya, beliau tidak mengharuskan atau tidak mengarahkan yahmil, membawa, mengarahkan manusia untuk bersatu di satu mushaf, tidak. Beliau cuma tujuannya untuk kumpul saja, kumpulkan Al-Qur'an saja. Kenapa? Wadzalika annahu lam yadhhur atharun li ikhtilafi qiraatihim. Hal tersebut, kenapa si Abu Bakar tidak menyuruh manusia atau mengarahkan manusia pada satu bacaan atau pada satu mushaf yang seragam? Lam yadhhur, belum tampak, atharun, dampak atau tanda-tanda, li ikhtilafi qiraatihim, belum nampak tanda-tanda perpecahan dalam qiraah, dalam bacaan Al-Qur'an. Belum ada di zaman Abu Bakar, belum. Makanya beliau tidak mengharuskan seragam, tidak perlu, belum perlu. Yad'u ila hamlihim, yang mengharuskan hamlihim, membawa manusia alal ijtima'i, untuk berkumpul pada satu mushaf. Belum ada. Itu gordunya pada zaman Abu Bakar. Ya, wa amal gordu, baca Abu Qanita. Qala musannif rahimahullah, wa ammal gharadu, Al-gordu mubtada. wa ammal gharadu min jam'ihi fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu fa huwa taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin wahidin yahmilun nasa alal ijtima'i alaihi bi zuhuril asaril makhifi bi ikhtilafil qiraati. Nah, cukup sampai itu, barakallahu fik. Adapun tujuan adapun al-ghardu, tujuan min jam'ihi, dari pengumpulan Al-Qur'an pada zaman Utsman radhiyallahu anhu, ada dua. Satu, taqyidul Qur'an, mengikat Al-Qur'an, ini sama dengan Abu Bakar. Kullihi, semuanya, majmu'an, dikumpulkan fi mushafin wahidin, pada satu mushaf. Berarti ini sama dengan Abu Bakar. Yang kedua, ini yang tidak ada pada zaman Abu Bakar. Yahmilun nas, mengarahkan manusia, ya, membawa manusia, alal ijtima'i, untuk berkumpul, bersatu, alaihi, di atas satu Al-Qur'an tadi. Kenapa? Li zuhuril athar, karena sudah tampaknya al-athar, dampak atau tanda-tanda, al-makhif, yang menakutkan, tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Nah, al-atharul makhif itu tanda-tanda yang mengkhawatirkan, bi ikhtilafil qiraati, dari berselisihnya atau macam-macamnya qiraah. Tuh. Ini mengkhawatirkan kaum muslimin bisa berpecah. Maka dijadikan satu seragam. Naam. Terus waqad dhaharat nataiju hadal jam'i haythu hasalat bihil maslahatu fa'il dari hasalat, bihil maslahatul uzma lil muslimina min ijtima'il
ummati ummati wa tafiqal wattifaqil kalimat kalimati wa hululil hululul ulfati wan dafi'ati bihi mafsadatun kubra min tafarruq tafa'ul min ada min berarti tafarruqnya bacanya bagaimana? Min tafarruqil ummati wa ikhtilafil kalimati wa fashawul baghdon wal adawati. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Waqad, nah sekarang kata Syekh Utsaimin, waqad dan sungguh zaharat telah nampak sekarang nataiju buah-buah atau hasil-hasil ya yang manis kesuksesan hadhil jam'i dari pengumpulan Utsman ini ya. Nataij itu hasil atau buah atau kesuksesan ya. Sekarang kita lihat manusia bersatu, tidak berpecah. Haitsu hasalat di mana telah tercapai dengannya dengan pengumpulan di masa Utsman ini al-maslahatun uzma, kemaslahatan yang umum yang besar. Coba lihat. Seandainya Utsman tidak melakukan ini, subhanallah, ya, berbeda-beda bacaan kita. Bacaan Indonesia dengan orang Arab mungkin beda, ya. Lil muslimin bagi kaum muslimin min ijtima'il umat dari berupa apa? Nataij tadi ya, buah-buah tadi apa? Min ijtima'il umat, min ijtima'il ummah, bersatunya umat ya. Wattifaqil kalimah, dan bersatunya kalimat mereka. Muhulil ulfah, dan lembutnya hati-hati ya, saling mencintai. Wa indifa'at bihi al mafsadatun kubra, dan tertolaklah mafsadatun kubra, kerusakan yang besar, berupa apa? Min tafarruqul umat, dari berpecah belahnya umat, wa ikhtilafil kalimat, dan berpecah belahnya kalimat, wa fashwil bagdo, dan menyebarnya al bagdo, permusuhan, saling membenci, wal adawah, dan permusuhan. Ini hasil dari ijtihadnya Utsman itu. Manusia bersatu, tidak berpecah belah kaum muslimin sampai sekarang dalam bacaannya. Wa qad baqiya, dan sungguh telah terus bertahan ala ma kana alaihi, dan wa qad baqiya, dan sungguh telah baqiya tersisa atau bertahan sampai sekarang ala ma kana alaihi, Quran itu ya, hatta al-an, sampai sekarang ya, yang dikumpulkan oleh Utsman itu ya. Muttafiqan alaihi, atau muttafaqan, yang disepakati atasnya, bainal muslimin, di antara kaum muslimin ya, mutawatiran, tersebar, bainahum, di antara mereka, yatalaqahu, menerima Al-Quran tersebut, as-saghiru, anak-anak kecil, anil kabir, dari orang besar, lam tab'at, tidak akan tab'at, mempermainkan Al-Quran tersebut, aidil mufsidin, orang-orang yang rusak, walam tatmishu, dan tidak bisa menghilangkan Al-Quran itu ahwa uzzairin, hawa nafsu orang-orang yang menyimpang. Itu semua sudah tertulis. Siapapun yang akan mengganti, jangankan satu huruf ya, mengganti harokat dari Al-Quran saja tidak bisa ya, semua akan terungkap, tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Falillahil hamdu, dan bagi Allah lah segala puji, Rabbis samawati wa rabbil ard, Tuhan langit-langit dan bumi, Rabbil alamin, Rabb, Tuhan seluruh alam. Jadi ini janji Allah kepada kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Allah berikan ilham kepada Utsman bin Affan menjaga Al-Quran, bukan cuma menjaga keberadaannya, menjaga bacaannya, maknanya, sehingga bisa dipahami oleh seluruh kaum muslimin dari zaman ke zaman. Nah, selesai alhamdulillah tartibul Quran wa jam'uhu, kitabatul Quran wa jam'uhu. Baik, sudah jam 9 kurang ya, kita akhiri. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita akhiri.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu